الخير صباح الخير رجعت يا حلوة. Soleh adalah seorang pimpinan di sebuah perusahaan milik sang ayah di Kuwait. 3 tahun belakangan ini Soleh bekerja keras untuk mendapatkan proyek dealer perusahaan Jerman. Namun ketika ia sedang meeting bersama timnya, sekretaris sang ayah menginformasikan bahwa proyeknya ditangguhkan. Tentu saja Soleh kaget mendengar berita tersebut. Ia diminta langsung menghubungi sang ayah jika ingin proyeknya tetap berlanjut. Di sisi lain kita melihat wanita yang bernama Nur. Nur adalah seorang instruktur senam. Prinsip hidupnya adalah wanita harus selalu kuat terutama di hadapan lelaki. Dia tidak mau pria menganggap wanita rapuh dan lemah. Nur berpikir bahwa pria sangat sulit dipercaya kecuali pacarnya yang bernama Joseph. Joseph adalah belahan hati Nur. Ia sangat mencintai pacarnya itu. Siang itu Joseph bilang ke Nur bahwa dia harus pergi kerja ke Beirut selama 6 minggu. Nur keberatan berpisah selama 6 minggu. Namun Joseph meminta Nur bersabar. Ia pasti sangat merindukan Nur. Sedangkan Soleh menemui sang ayah untuk memperjelas kelanjutan proyek yang ditangguhkan. Sang ayah mengatakan akan menangguhkan proyek tersebut sampai Soleh menikah dan punya anak. Karena ia butuh penerus untuk mewariskan semua harta kekayaan yang dimiliki. Namun Soleh menolak karena dipikirnya menikah adalah proyek yang pasti gagal. Mendengar itu sang ayah mengancam akan membatalkan proyek tersebut dan akan menginfakkan semua harta warisan. Sang ayah memberikan Soleh waktu 1 bulan untuk menikah. Tidak sampai di situ, sang ayah juga minta bukti bahwa sang istri positif hamil. Jika semua itu terjadi, maka Soleh berhak memiliki semua harta dan perusahaan sang ayah. Di sisi lain, Nur mendapat kabar bahwa pacarnya sudah menikah di Beirut. Nur panik dan tidak yakin dengan foto pernikahan yang Amal kirim kepadanya. Karena yang dia tahu Joseph sangat mencintainya. Waktu itu Joseph izin pergi ke Beirut untuk sebuah pekerjaan bukan menikah. Namun Amal bilang kenyataannya tidak begitu. Buktinya sekarang Joseph sudah menjadi suami orang. Nur marah besar, apalagi ketika tahu bahwa yang menjadi istri Joseph adalah Aisyah, teman sekolahnya. Amal meminta Nur tenang dan tidak menangisi kejadian yang dialaminya. Karena bagi Amal itu salah Nur sendiri yang tidak mau segera bertunangan dengan Joseph. Nur tidak mau menangis. Dia ingin Joseph lah yang menangis ketika melihat dirinya menikah dengan pria lain hanya dalam waktu 1 minggu. Nur ingin membuat Joseph menyesal dan sakit hati karena menyia-nyiakan wanita sepertinya. Soleh yang tidak mau kehilangan perusahaan dan harta warisan, meminta bantuan sahabatnya Amar untuk mencarikan dirinya wanita yang bisa diajak nikah dalam minggu ini. Tentu Amar pusing. Karena tidak semudah itu mencari wanita yang bisa diajak nikah dalam waktu singkat. Begitu juga dengan Nur, ia meminta Amal mencarikan dirinya pria yang mau diajak nikah agar Joseph sakit hati. Amal juga pusing karena dia tidak punya kenalan pria yang siap nikah. Malamnya ketika Amal dan Amar terlihat pusing memikirkan sahabatnya, Amal pun cerita bahwa Nur ditinggalkan pacarnya menikah dan dia harus mencari Nur jodoh. Mendengar itu Amar tersenyum. Esoknya Amal langsung menunjukkan foto pria yang akan menikahi Nur. Melihat itu Nur tertawa lebar. Dia mengira Amal bercanda karena pria yang ditunjukkannya itu terlihat katro dan kurang pergaulan. Jadi tidak mungkin cocok dengan dirinya yang modernis. Namun Amal serius. Begitu juga dengan Soleh ketika melihat foto yang ditunjukkan Amar. Ia protes melihat gadis di foto tersebut penuh dengan masalah. Namun Amar bilang Nur berasal dari keluarga terpandang dan terpelajar. Nur juga berteman dengan istrinya. Amar ingin Soleh mempertimbangkan tawarannya untuk bertemu dulu dengan Nur. Begitu juga dengan Amal kepada Nur. Singkat cerita mereka pun bertemu di perpustakaan kota. Nur berpenampilan lugu. Dia nyamar menjadi wanita baik yang gemar membaca buku. Sedangkan Soleh berpenampilan kasual karena sesuai penjelasan Amar, Nur suka pria yang gagah. Setelah ngobrol sebentar, masing-masing dari mereka nelpon orang yang menjodohkannya. Mereka merasa tidak cocok dengan orang yang direkomendasikan. Tidak mau susah, mereka meminta untuk membatalkan pernikahannya. Tapi karena tidak mau kehilangan harta sang ayah, akhirnya Soleh langsung mengajak Nur menikah. Singkat cerita, Soleh dan Nur pun menikah. Nikah bukan berlandaskan cinta, namun hanya kepentingan belaka.
Setelah acara pernikahan, ibu kandung Nur tanpa sengaja bertemu dengan Bibi Soleh. Ternyata mereka berdua saling mengenal. Tidak hanya itu, diduga kuat Nur dan Soleh satu susuan. Jika itu benar adanya, berarti Soleh tidak boleh menikahi Nur. Sedangkan Nur mengajak bulan madu di Hotel Beirut. Dia memilih hotel tersebut karena Amal bilang Joseph bulan madu di sana. Tujuan Nur agar Joseph melihat kemesraannya bersama sang suami. Ketika Soleh menuju hotel, bibinya nelpon, namun Soleh tidak angkat. Sesampai di hotel, ketika Soleh check-in, Nur malah jalan-jalan mencari Joseph. Ketika melihat Joseph, dia langsung memperlihatkan kemesraannya agar Joseph sakit hati. Tentu saja Soleh bingung dengan sikap Nur yang tiba-tiba aneh. Ketika di kamar, Soleh mendekati Nur, namun Nur malah pamit ke toilet. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, karena dia tidak mau berpatukan sama Soleh. Begitu juga dengan Soleh, dia menelpon Amar dan bilang bahwa dia tidak bisa meniduri wanita yang tidak ia cintai. Namun Amar bilang Soleh harus mempunyai anak supaya dia tidak kehilangan harta warisan. Sedangkan Amal menyuruh Nur bersikap baik kepada Soleh. Amal bahkan meminta Nur berpakaian seksi dan menggoda Soleh. Jika Nur tidak mau berhubungan, pakailah alasan sakit kepala. Soleh memutar musik romantis, menyalakan lilin, menggunakan parfum agar suasana bulan madunya berjalan dengan lancar. Tidak lupa dia juga menyiapkan suplemen penambah stamina. Namun bibinya nelpon lagi. Sang bibi meminta Soleh untuk tidak menyentuh Nur karena kemungkinan mereka masih saudara. Dulu waktu Nur bayi, sang ibu sering menitipkannya ke rumah orang tua Soleh. Jadi kemungkinan besar ibu Soleh menyusui Nur. Mendengar itu Soleh langsung ingin menceraikan Nur dan pulang ke Kuwait. Namun sang bibi meminta Soleh bersabar karena dia harus memastikannya terlebih dahulu apakah Nur mendapatkan susuan dari ibu Soleh. Seketika itu Nur keluar dari toilet dan pura-pura menggoda Soleh. Soleh ketakutan karena dia tahu bahwa dirinya tidak boleh menyentuh Nur. Kebetulan Nur juga sebetulnya tidak ingin berhubungan dengan Soleh. Jadi ketika Nur pura-pura sakit, Soleh merasa lega dan langsung menyuruh Nur istirahat. Alhamdulillah malam pertama berjalan sebagaimana mestinya. Paginya Nur meminta Amal untuk mengamati foto di Instagram Joseph dan Aisyah. Nur ingin tahu apakah Joseph benar menginap di hotel yang sama dengannya. Ketika sarapan bukannya mendengar Soleh yang ngobrol dengannya, Nur malah sibuk dengan ponsel. Nur mendapat kabar bahwa malam ini Joseph pergi ke klub malam. Seketika itu juga Nur mengajak Soleh jalan-jalan malam untuk menikmati bulan madunya. Soleh menolak, dia mau istirahat saja di kamar. Namun Nur memaksanya. Malam itu Nur dan Soleh hadir di sebuah klub malam. Tujuan Nur hanya satu, yaitu membuat Joseph terbakar api cemburu. Namun ketika sampai di lokasi malah sebaliknya. Nur yang terbakar api cemburu ketika melihat Joseph dan Aisyah menari bersama. Sedangkan Soleh ditelepon Amar. Soleh langsung meminta Amar mencari wanita lain untuk dinikahi karena dia tidak bisa berhubungan dengan Nur. Tak lama kemudian sang bibi nelpon dan menginfokan bahwa dia belum bisa menginformasikan kebenarannya. Sang bibi janji besok akan memberikan kabar terbaru. Tentu saja Soleh kecewa. Ketika kembali ke klub, Soleh melihat ada pria yang menggoda istrinya. Seketika itu Soleh menarik pria tersebut. Namun Soleh kalah kuat dan justru Nur yang menghajar pria tersebut. Dia heran dengan Nur yang bisa menggunakan jurus ninja dan bisa menghajar dua pria sekaligus. Nur berpesan kepada Soleh, lain kali tidak usah mengkhawatirkan dirinya karena dia bisa mengatasinya sendiri. Malam ini Nur meminta Soleh istirahat saja. Alhamdulillah, 2 malam aman tanpa ada aktivitas tanam singkong. Paginya Soleh kaget mendengar teriakan Nur dari dalam kamar mandi. Nur marah besar karena Soleh tidak menurunkan dudukan kloset setelah buang air besar dan tidak menutup pasta gigi setelah dipakai. Tidak terima karena dimarah, Soleh juga protes dengan Nur yang menyimpan pakaian sembarangan. Untung saja ada pelayan datang yang membuat pertengkarannya berhenti. Hari ini Soleh mendatangi resepsionis dan meminta untuk menyusun kegiatan yang membuat dia dan Nur lelah agar ia bisa tidur selama 2 hari. Tentu saja resepsionis heran. Ini acara bulan madu atau latihan militer. Namun dia tetap merekomendasikan aktivitas yang melelahkan yaitu mendaki gunung. Tapi acaranya besok. Untuk hari ini mereka akan menghabiskan waktu di luar hotel agar Nur kelelahan. Namun malah sebaliknya, Nur yang sudah terbiasa olahraga sangat menikmati outbound seperti ini. Justru Saleh lah yang banyak takutnya. Malam itu sang bibi masih belum bisa memberikan kejelasan, jadi Saleh terpaksa harus menunggu lagi. Ketika Saleh asik nelpon di dalam toilet, Nur yang sakit kepala melihat ada obat di dalam laci. Dia meminum obat tersebut.
Soleh kaget melihat Nur meminumnya, karena itu adalah suplemen untuk menambah stamina pria. Karena takut kena imbasnya, Soleh mengurung diri di toilet. Dan benar saja, beberapa saat setelah meminum suplemen tersebut, Nur kewalahan untuk menyalurkan energi tersebut. Ia harus berolahraga di taman. Saking lelahnya, Nur pun jatuh pingsan. Setelah siuman, suplemen masih terasa, Nur masih kepanasan. Sang dokter yang memeriksanya sampai heran. Ia menduga Nur salah minum obat. Ketika sang dokter mau pulang, di luar kamar, Soleh mengatakan bahwa istrinya salah minum suplemen pria miliknya. Pantas saja reaksi istrimu seperti itu, ungkap dokter. Sang dokter meminta Soleh malam ini tidak nakal kepada istrinya. Besok pagi dia pasti sudah normal. Paginya Soleh menelpon Amar. Ia menceritakan kegiatannya bersama Nur. Soleh kagum dengan kekuatan Nur. Soleh juga meminta Amar membantu sang bibi untuk menemukan wanita yang dulu menjaga Nur waktu kecil. Sedangkan Nur bilang kepada Amal bahwa tadi malam Soleh sangat mengkhawatirkannya dan menjaganya semalaman ketika dia sakit. Sepertinya mereka berdua sudah memiliki ketertarikan satu sama lain, namun keduanya tidak mengakui itu. Pagi itu Nur kagum melihat Soleh memainkan piano. Namun karena gengsi dia kembali marah masalah toilet. Hari ini kegiatannya adalah jalan ke gunung. Nur terlihat bersemangat sekali. Tidak ada kata lelah keluar dari mulutnya. Justru Soleh yang kelelahan karena tidak pernah olahraga. Malam itu mereka menginap di gunung. Di depan api unggun, Nur meminta Soleh bercerita tentang dirinya sewaktu kecil. Ternyata ibu Soleh meninggal saat dia masih kecil. Sang ibulah yang dulu mengajarinya main piano. Sehingga saat main piano mengingatkannya kepada sang ibu. Malam itu mereka berdua terlihat sudah makin akrab. Esok malam Soleh mendapat kabar dari sang bibi bahwa Nur bukan saudara sepersusuannya. Jadi Soleh sudah boleh menggali sumur keramat Nur. Mendengar itu Soleh sangat gembira dan berlari menuju kamar. Namun Nur sudah terlelap tidur. Esoknya ketika olahraga, Nur mendapat kabar dari Amal bahwa dia sudah menemukan tempat Joseph menginap. Nur langsung lari menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Nur heran melihat kamarnya penuh dengan bunga. Ternyata Soleh menyiapkan itu semua untuk mengeksekusi Nur sebagai istrinya. Nur ketakutan. Tentu saja dia belum siap untuk digarap sumur keramatnya. Dengan jujur Nur bilang dia menyukai semua yang sudah Soleh lakukan. Namun dia merasa selama menginap di hotel ini hatinya kurang nyaman. Nur pun meminta Soleh pindah ke hotel yang dekat dengan pantai. Padahal Nur pindah hotel agar ia bisa bertemu dengan Joseph. Singkat cerita, di sana Nur bertemu dengan Joseph dan istrinya Aisyah. Sesuai rencana di awal, Nur mengenalkan Soleh kepada Joseph. Ia berusaha memperlihatkan kemesraannya dengan sang suami agar Joseph terbakar api cemburu. Setelah puas membuat hati Joseph panas, tiba-tiba Joseph malah mengundang Nur dan Soleh untuk datang ke pesta ulang tahun Aisyah. Soleh menolak, namun Nur menerima undangan tersebut. Sebelum pergi ke acara ulang tahun tersebut, Nur terlihat menahan sakit hatinya mengingat Joseph sudah menjadi suami orang. Malam itu Nur gonta-ganti pakaian namun dirasa tidak ada yang cocok untuk digunakan saat acara. Sedangkan Soleh meminta mereka santai saja di kamar menikmati bulan madu yang selalu tertunda. Namun Nur bersikeras untuk hadir. Alasannya karena mereka sudah janji untuk datang. Padahal Nur hanya ingin bertemu dengan Joseph. Di acara tersebut mereka malah bosan mendengar cerita Aisyah yang panjang kali lebar. Sampai akhirnya Aisyah izin ke toilet. Pada kesempatan itulah Nur sengaja memperlihatkan kemesraannya dengan Soleh di hadapan Joseph. Joseph minta diceritakan bagaimana mereka bisa bertemu. Tentu saja Soleh dan Nur bingung menjelaskannya. Ketika Soleh izin mengangkat telepon, disinilah Joseph mengatakan bahwa pernikahannya dengan Aisyah karena dipaksa orang tuanya. Dia masih sangat mencintai Nur. Joseph yakin Nur juga masih mencintai dirinya. Dia tahu bahwa pernikahan Nur dan Soleh hanyalah sandiwara belaka. Dia minta Nur kembali dengannya. Namun Nur menolak.
Dia mengatakan bahwa Joseph adalah pria paling egois dan tidak punya hati nurani. Tak lama kemudian Soleh datang dan mengajak Nur pulang ke hotel. Mendengar itu, Joseph mengajak mereka naik kapal besok hari. Nur dan Soleh kompak menolak ajakan Joseph. Malamnya Nur meneteskan air mata mengingat apa yang sudah terjadi kepadanya. Dia berterima kasih banyak kepada Soleh atas semua kebaikannya. Malam itu Soleh meminta Nur istirahat. Namun tiba-tiba sang bibi nelpon dan memberi kabar buruk. Ada kemungkinan Soleh dan Nur saudara satu susuan. Karena orang yang memberikan informasi tersebut sudah pikun, jadinya tidak bisa dipercaya. Oleh sebab itu dia harus mencari pembantunya. Tentu saja Soleh emosi karena sudah di ujung. Jadi malam itu dia memutuskan tidur di tepi pantai. Sampai esok paginya Nur menyusulnya dan menanyakan kegiatan hari ini. Kebetulan Joseph dan Aisyah datang mengajak mereka ikut naik kapal. Soleh langsung setuju karena dia menghindari waktu berdua dengan Nur. Ketika di atas kapal, Joseph mengajak lomba mancing ikan. Namun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Nur jatuh ke laut. Bukannya berusaha membantu, Joseph malah mentertawakan Nur. Untung ada Soleh yang sigap menolong Nur agar tidak tenggelam di lautan. Malamnya ketika Nur termenung, Joseph datang mendekat dan menjelek-jelekan Soleh. Namun Nur malah bilang jangan bandingkan Soleh dengan dirimu. Karena butuh 1000 tahun mau sama seperti Soleh. Nur marah besar karena Joseph hanya mentertawakannya ketika jatuh. Joseph berusaha minta maaf dan bilang dia lupa jika Nur tidak bisa berenang. Namun Nur malah menyiram baju Joseph dengan minumannya. Sesampainya di hotel, Nur membuang kalung pemberian Joseph ke dalam kloset. Dia sudah tidak mau mengingat dan berharap kepada Joseph. Malam itu Soleh mengajak Nur menghadiri pesta yang diadakan oleh pihak hotel. Malam itu juga Soleh mendapat kabar bahwa Nur bukan saudaranya, karena sang ibu tidak pernah menyusui Nur sama sekali. Tentu saja Soleh sangat bahagia mendengar berita tersebut. Esok harinya Soleh bilang kepada Ammar bahwa dia akan mengatakan sejujurnya tentang pernikahan ini. Namun Ammar melarang Soleh karena dia takut Nur marah jika tahu bahwa Soleh menikahinya hanya karena harta warisan. Di restoran, Joseph yang tidak enak hati kemudian mengejar Nur. Obrolan Joseph dan Nur ternyata didengar oleh Aisyah. Selain itu, Aisyah juga mengetahui hubungan Joseph dan Nur melalui komentar netizen di Instagram. Setelah mengetahui itu semua, Aisyah menemui Nur di kamarnya. Aisyah marah besar kepada Nur yang telah mencoba merebut suaminya. Aisyah juga mengancam akan merusak hidup Nur apabila dia melewati batas. Tanpa sengaja Soleh mendengar semua yang dibicarakan Aisyah. Kue yang dibawa Soleh untuk Nur langsung dibuang di tong sampah. Nur hanya bisa menangis mengingat apa yang telah ia lakukan. Sedangkan Soleh galau tingkat dewa. Baru saja merasa nyaman bersama Nur, ternyata Nur hanya mempermainkannya. Nur menghubungi Amal. Dia menyesal telah melakukan hal ini kepada Soleh. Soleh pria yang baik, dia tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Nur bahkan tidak bisa memaafkan dirinya sendiri atas apa yang telah ia perbuat. Soleh tidak kembali ke hotel. Nur bahkan tidak bisa menghubungi Soleh. Namun Amal bilang jika Nur merasa bersalah karena telah memanfaatkan Soleh itu salah besar. Karena ternyata Soleh juga memanfaatkan Nur. Nur tidak paham apa yang dimaksud Amal. Setelah mendengar penjelasan Amal, rasa bersalah berubah menjadi amarah. Dia langsung mempersiapkan pakaian untuk pulang ke Kuwait. Ketika Soleh kembali menemui Nur di kamar hotel, Nur langsung marah panjang kali lebar atas apa yang telah Soleh sembunyikan darinya. Soleh tentu tidak terima. Ia juga balik marah karena Nur telah membohonginya. Pertengkaran pun tak bisa dihindari. Akhirnya Nur meminta Soleh menceraikannya. Tanpa sedikit pun keraguan, Soleh langsung menceraikan Nur. Namun tiba-tiba bibi Soleh dan ibu Nur datang. Dia heran melihat Soleh dan Nur bertengkar. Kedatangannya kemari untuk melihat kebahagiaan suami istri yang baru menikah. Namun malah sebaliknya. Di depan sang bibi dan ibu mertua, Soleh dengan gamblang menceraikan Nur. Sesampainya di Kuwait,
Nur menghapus semua foto Soleh selama mereka bulan madu. Sedangkan Soleh terlihat tidak semangat menjalankan kegiatannya sehari-hari. Soleh galau, ia merasa ada yang hilang dalam dirinya. Nur melampiaskan semua kemarahannya dengan pukulan. Saat itu tiba-tiba Joseph datang merayu dan meminta maaf kepada Nur. Dia siap menceraikan Aisyah jika Nur minta. Namun Nur tidak memperdulikannya. Di kantor, ayah Soleh meminta anaknya untuk tetap semangat karena ia akan menikahkan Soleh dengan sepupunya sendiri, yaitu Maryam. Ketika makan bertiga dengan Amal dan Ammar, Soleh terus saja membicarakan Nur. Ammar sampai bosan mendengar kata Nur keluar dari bibir Soleh. Jika memang benar cinta dengan Nur, kembali saja kepadanya, ungkap Ammar. Namun Soleh masih tidak terima dengan Nur memanfaatkan dirinya agar dia bisa kembali dengan Joseph. Mendengar itu, Amal bilang kalau Soleh salah. Karena sepulang dari bulan madu, Joseph berulang kali merayu Nur agar kembali kepadanya. Namun Nur menolak. Amal sering melihat Nur menangis sendiri. Dia sedih melihat Nur yang patah hati. Nur memutuskan untuk pergi kerja ke Beirut. Karena Aisyah menyebarkan berita bahwa Nurlah seorang pelakor, maka setiap orang memandang sinis kepada Nur. Amal meminta Nur mempertimbangkan kembali keputusannya tersebut. Namun keputusan Nur sudah bulat. Dia meminta Amal tidak memberitahukan kepada siapapun tentang kepergiannya. Sedangkan Soleh terpaksa mengikuti kemauan sang ayah. Dia bertemu dengan keluarga Maryam untuk membahas proses pernikahan. Di Beirut, Nur bekerja sebagai guru senam di hotel tempat dia menginap waktu itu. Ketika Soleh dan Maryam mempersiapkan gaun pengantin, dia mendengar obrolan Maryam melalui telepon. Ternyata Maryam juga terpaksa menikah atas kemauan orang tuanya. Sebenarnya Maryam sudah punya calon sendiri. Mengetahui itu, Soleh dan Maryam sepakat untuk membatalkan pernikahannya. Berdasarkan informasi dari Amal, Soleh berangkat ke Beirut untuk menemui Nur. Nur kaget melihat Soleh ada di Beirut karena hari ini adalah acara pernikahannya dengan Maryam. Soleh mendekati Nur dan bilang bahwa dulu dia berpikir tidak ada yang bisa membuatnya takut. Tapi ketika Nur meninggalkannya, Soleh takut kehilangan hal terindah dalam hidupnya. Jantung Nur langsung berdetak kencang ketika Soleh mengajak Nur kembali kepadanya. Ternyata Soleh tidak pergi sendiri, ia membawa rombongan. Mereka meminta Nur menerima lamaran Soleh. Namun Nur tidak mau lagi dibohongi Soleh, dia takut Soleh berbohong lagi. Ternyata tidak cukup dengan melamar, Soleh langsung meminta Nur menikah dengannya sekarang juga. Nur menerimanya dengan syarat, setelah selesai menggunakan toilet, turunkan dudukan toilet seperti semula. Soleh setuju dan akhirnya mereka pun hidup bahagia dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.